Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 27 dari kelanjutan Battlestroke The Heaven ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiayan yang bertarung dengan seseorang immortality tahap kedua, dan dia pun terkejut saat melihat Xiayan bisa mengendalikan semua peraturan yang ada di sini. Saat ini akar pohon yang benar-benar patuh kepada Xiayan itu melihat ini, pria itu pun langsung terkejut. Sebagai petarung immortality, dia telah melihat banyak hal aneh di tempat ini. Ini adalah hutan belantara abadi yang sangat terkenal dengan legendaris. Semua kehidupan di dalamnya telah diubah oleh kehendak petarung immortality yang telah mati di sini. Secara logika, mereka tidak akan pernah mematuhi siapapun. Jadi, sangatlah mustahil ini bisa mematuhi seseorang fighting god. Pria itu pun langsung kebingungan. Dalam pikirannya saat ini dipenuhi tanda tanya. Tempat seperti ini bisa mematuhi perintah seseorang fighting god, dan sekarang dia juga seseorang petarung immortality tahap kedua. Namun mereka tidak pernah mengikutinya. Ini mungkin akan menjadi hal teraneh yang pernah dialami di dalam hidupnya. Xiayan tidak memperhatikan pria itu saat ini, tetapi langsung duduk bersila sendirian. Saat ini ada terlalu banyak sumber energi di tubuhnya, dan dia perlu waktu untuk mencernanya. Siapapun yang mendekat kepadaku, tolong bunuh mereka, ucap dari Xiayan kepada pria itu. Pria itu pun hanya terdiam saja. Kemudian pria itu langsung melihat sekelilingnya. Setelah dia melihat sekelilingnya, tatapan matanya kembali kepada Xiayan. Saat ini sudah ada seseorang wanita yang memegang kelinci tiba-tiba muncul di sebelah Xiayan. Melihat itu dia pun langsung terkejut lagi. Hei, jangan khawatir. Aku adalah istrinya, ucap dari sang permaisuri saat melihat pria itu. Permaisuri melihat pria itu dengan mata yang indah dan sedikit senyuman. Saat pria itu menatap wajah permaisuri, pria itu pun langsung tertegun lagi. Wajahnya ini sangatlah cantik, ucap dari pria itu di dalam hatinya. Meskipun dia telah melihat kecantikan yang tidak terhitung jumlahnya selama dia hidup, kecantikan yang dimiliki oleh permaisuri ini tampaknya telah melampaui semua wajah wanita yang pernah dilihatnya. Gadis cantik. Maafkan aku Nona. Pria itu terlihat gugup dan sepertinya dia mencari topik untuk pembicaraan. Dia menyadari bahwa dia keceplosan saat mengucapkan kalimat pertama dan pipinya langsung memerah. Dia langsung mengalihkan pandangannya karena malu. Permaisuri hanya tersenyum saja, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh pria itu. Sepertinya ada seseorang yang mendekat, ucap dari pria itu lagi. Kemudian pria itu pun langsung bergerak. Namun permaisuri hanya memandangi Xiayan saja yang sedang duduk bersila. Setelah beberapa saat, Xiayan tiba-tiba membuka matanya yang masih dipenuhi oleh cahaya merah energi iblis. Energi sumber gas iblis ini sangatlah murni dan telah diserap oleh Xiayan. Namun energi iblis itu tetap berada di tubuh Xiayan. Dan energi iblis di tubuh Xiayan ini benar-benar sangat kuat. Hanya saja Xiayan selalu mempertahankan pikirannya agar tetap jernih dari godaan energi jahat yang bergejolak di tubuhnya. Sepertinya fondasi sumber gasku sudah mencapai 500 juta, ucap dari Xiayan. Lalu Xiayan pun tiba-tiba berdiri. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini masih ada permaisuri di sampingnya. Kemudian kilatan niat jahat pun melintas di matanya. Lalu dia mengulurkan lengannya dan dia benar-benar memeluk permaisuri dengan sangat erat. Saking eratnya, Bing Yutut terjepit di antara tubuh kedua orang ini. Kemudian ciuman gila dari Xiayan pun mendarat dengan kuat di bibir permaisuri, seolah-olah Xiayan ini sedang begitu. Tetapi di saat berikutnya, Xiayan lalu menghilang dengan satu gerakan saja, meninggalkan permaisuri dengan pipinya yang sudah memerah. Aku benar-benar menyukainya, ucap dari sang permaisuri sambil memegangi pipinya yang merah. Sudah berapa banyak orang yang kamu bunuh? Tanya dari Xiayan.
Pria itu tiba-tiba menoleh dan dia melihat Xiayan yang sedang menatapnya dengan tenang. Mungkin sekitar 4 orang yang sudah mendekat sebelumnya. Lalu aku membunuh mereka semua, jawab dari pria itu. Lalu di mana mereka semua? Tanya dari saya. Pria itu pun terdiam, dia mengira Xiayan tidak akan mempercayainya. Kemudian dia pun membawa Xiayan ini ke tempat orang yang baru saja dia bunuh. Ketika dia sudah sampai, pria itu langsung menunjuk ke sebuah reruntuhan yang tergeletak di tanah. Xiayan pun berjalan ke arah depan secara perlahan. Lalu dia pun berjongkok. Pria itu pun lalu mengikutinya. Dia pun ikut berjongkok sambil mengkerutkan keningnya. Dia memikirkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Xiayan ini. Dia mengira bahwa Xiayan ini sepertinya sedang mencari beberapa informasi atau petunjuk. Namun setelah Xiayan mencari beberapa saat, ada sebuah cincin penyimpanan yang muncul di lengannya. Lalu di mana yang lainnya? Cepat bawa ke sini, ucap dari Xiayan kepada pria itu. Hah? Baiklah tuan, jawab dari pria itu. Kemudian dia langsung berbalik untuk mengambil mayat-mayat yang lainnya yang telah dia bunuh. Atas permintaan Xiayan ini, mayat-mayat itu pun dibawa satu persatu. Dia membunuh 4, tetapi Xiayan hanya menemukan 3 cincin penyimpanan dari 4 mayat itu. Dan ketika salah satunya hilang, alis Xiayan pun langsung berdenyut. Hati pria itu tiba-tiba menegang, karena dia takut akan tersinggung gara-gara ini. Ingat, lain kali kamu membunuh seseorang, tolong untuk lebih memperhatikan cincin penyimpanannya. Jangan sampai kamu melewatkan satu pun cincin penyimpanan dari musuh-musuh yang telah kamu bunuh, ucap dari Xiayan dengan tiba-tiba. Di saat yang sama, tanpa disadari, klon bocah gemuk ini sudah terpisah dari tubuh utamanya dan berkeliaran beberapa saat sebelum dia kembali. 3 jiwa emas, 100 jiwa biasa. Ini adalah panen yang cukup bagus, ucap dari si klon bocah gemuk itu. Klon bocah gemuk ini berkeliaran untuk mengambil jiwa orang-orang ini. Medan perang di sini benar-benar sangat kejam. Sejak Xiayan datang ke tempat ini, Xiayan sama sekali tidak menunjukkan rasa kebaikan atau dia terlihat sisi jahat dari Xiayan ini. Xiayan memang tidak punya pilihan selain membunuh mereka semua, karena Xiayan menemukan bahwa klon bocah gemuk juga tidak sama dengan klon dewa asli. Karena klon bocah gemuk ini ingin mempunyai kekuatan jiwa yang sangat bagus, maka dia harus melahap jiwa-jiwa yang ada di sini. Tempat seperti ini juga merupakan tempat terbaik untuk mengisi kembali kekuatan jiwa dari klon bocah gemuk. Dan 3 jiwa emas yang didapatkan oleh klon bocah gemuk ini berasal dari kematian petarung immortality. Jika lebih banyak jiwa emas yang didapatkan olehnya, kekuatan klon bocah gemuk ini akan menjadi semakin kuat seiring bertambahnya jumlah jiwa yang dia dapatkan. Dengan cara inilah, itu juga bisa menutupi sedikit kekuatan atau kekurangan dari Xiayan ini. Setelah melahap semua jiwa yang ada di sana, klon bocah gemuk lalu mendekati Xiayan. Saat ini, dia sudah mendekat dan klon bocah gemuk pun langsung menghilang. Pria itu juga langsung menyadari bahwa ada yang tidak beres. Kemudian pria itu menatap ke arah Xiayan dengan sedikit keraguan di matanya. Namun, Xiayan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria itu hanya merasa ada terlalu banyak rahasia di dalam diri Xiayan ini. Dan itu pasti bukanlah sesuatu yang sederhana. Dan wanita cantik yang mengikutinya juga pasti bukanlah orang sembarangan. Hei, siapa namamu? Tanya dari Xiayan. Di dalam kabut abu-abu, Xiayan berjalan secara perlahan, tanpa tujuan, seolah sedang menunggu dan mencari sesuatu. Yutao, jawab dari pria itu. Ternyata nama pria ini adalah Yutao. Apakah kamu mengambil pil sumber gas yang ada di cincin penyimpanan orang-orang tadi? Tanya dari Xiayan sambil memandang ke pria bernama Yutao itu. Hah? Apa? Hei, tunggu dulu saudaraku. Aku tidak tertarik dengan pil sumber gas itu, jawab dari Yutao sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, berikan aku semua pil sumber gas yang kamu miliki. Karena aku sangat tertarik pada pil sumber gas itu, jawab dari Xiayan. Aku hanya punya sekitar 12 pil saja. Akan kuberikan semuanya kepadamu tuan. Apakah aku boleh tahu siapa nama tuan? Tanya dari Yutao sambil melentangkan telapak tangannya dan menyerahkan semua pil sumber gas kepada Xiayan. Xiayan, namaku adalah Xiayan.
Dia langsung mengambil pil sumber gas dari tangan Yutao. Xiaoyan telah menelan lebih dari 60 pil sumber gas yang dia jarah sebelumnya. Namun selama periode ini, Xiaoyan juga telah membunuh lebih dari selusin orang. Ada 4 orang yang telah dibunuh oleh Yutao. Namun ada beberapa orang yang tidak memiliki satu pun pil sumber gas di dalam cincin penyimpanannya. Dan karena mereka tampaknya langsung melahap pil sumber gas itu, makanya dia tidak mendapatkan pil sumber gas di dalam cincin penyimpanannya. Pil sumber gas ini mengandung energi iblis yang sangat kuat. Jika saudara Xiaoyan menelannya, energi iblis ini akan mungkin mempengaruhi pikiranmu, ucap dari Yutao. Mungkin akan harusnya ya. Namun Xiaoyan diam saja. Dia secara alami menyadari kelemahan dan kelebihan dari energi iblis ini. Tetapi setidaknya untuk saat ini Xiaoyan merasa bahwa energi iblis ini sangatlah kuat dan bisa menambah kekuatan dari tubuh Xiaoyan sendiri. Ayo kita pergi, jawab dari Xiaoyan sambil berjalan. Setelah sayap Valkyrie bela dirinya muncul, kecepatan Xiaoyan pun segera meningkat. Sosok Xiaoyan langsung melesat dan suara pertempuran di seluruh hutan yang sangat luas ini menjadi semakin keras. Jelas banyak orang yang telah menelan pil sumber gas dewa ini yang berisi energi iblis, sehingga membuat orang-orang ini kecanduan akan perang dan bertarung. Mereka ingin terus bertarung sepanjang waktu, termasuk juga dengan Xiaoyan. Namun saat ini tidak jauh dari Xiaoyan terdengar sebuah teriakan. Xiaoyan pun langsung berbalik arah menuju ke sumber suara itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di sana ada lebih dari selusin sosok dengan cahaya merah menyala di masing-masing mata mereka. Sepertinya mereka menelan pil sumber gas itu. Selusin sosok ini menelan pil sumber gas dewa sedang mengelilingi 2 orang wanita dan mereka tertawa terbahak-bahak. Selain membuat orang kecanduan akan perang, energi iblis ini juga ternyata bisa membuat orang-orang ini memiliki hasrat untuk macok-memacok seperti yang dilakukan oleh Xiaoyan sebelumnya. Hanya saja Xiaoyan langsung pergi dari permaisuri. Dan biasanya orang kuat yang setidaknya sudah mencapai level fighting god biasanya bisa mengendalikan hal-hal seperti itu. Namun energi iblis ini akan membuat segala pikiran jahat di dalam hati seseorang menjadi semakin membesar dan kuat. Apakah kamu akan menyelamatkan mereka? Tanya dari Yutao saat melihat Xiaoyan melihat sesuatu pertarungan atau kedua wanita sedang diriung. Aku hanya berencana untuk menonton saja, karena aku tidak ingin merusak kesenangan mereka, jawab dari Xiaoyan. Saat mendengar kata-kata itu, sudut mata Yutao pun berdenyut. Xiaoyan tidak terlihat seperti orang jahat, tetapi jawabannya ini seperti lambat laun mengubah kesan Yutao terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Setidaknya, Xiaoyan jelas bukanlah orang yang baik sekarang. Faktanya, jika bukan karena energi iblis, Xiaoyan tidak akan mungkin mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena pada saat ini, energi iblis Xiaoyan ini juga memperkuat pikiran jahatnya. Di saat berikutnya, lebih dari selusin sosok bergegas menuju kedua wanita itu, seperti serigala sedang melihat domba. Kedua wanita itu berusaha untuk melawan dengan sangat liar, namun tampaknya mereka kesulitan untuk menahan selusin orang ini yang telah mengepungnya pada saat yang bersamaan. Pergilah ke sana jika kamu tidak kuat, jawab dari Xiaoyan. Mendengar itu, Yutao pun tertegun. Saudara Xiaoyan, apakah kamu ingin bergerak atau tidak? Tanya dari Yutao. Apakah kamu ingin menonton adegan ini bersamaku di sini saja? Tanya dari Xiaoyan lagi. Untuk sementara Yutao pun tidak bisa membedakan mana Xiaoyan yang jahat, mana Xiaoyan yang baik. Namun, apalagi yang bisa dilakukan oleh Yutao? Sekarang dia hanya bisa menuruti perintah Xiaoyan saja, karena dia telah memberikan esensi darah jiwanya kepada Xiaoyan. Jadi mau tidak mau dia pun harus mengikuti perintah Xiaoyan. Baiklah kalau begitu aku akan pergi ke sana. Ya, berhati-hatilah, jawab dari Xiaoyan. Terima kasih saudara Xiaoyan atas perhatian Anda. Sampah semacam ini pasti bisa aku kalahkan, jawab dari Yutao sambil menangkupkan tinjunya. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Kemudian Yutao pun langsung bergerak. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan lalu berkata lagi, jangan lupa cincin penyimpanan mereka, ucap dari Xiaoyan. Yutao pun menjadi semakin terhuyung-huyung ketika mendengar kata-kata itu alias kaget.
Ternyata Xiaoyan tidak bermaksud untuk mengkhawatirkan kedua wanita ataupun Yuto itu sendiri. Namun dia lebih mengkhawatirkan cincin penyimpanan milik orang-orang yang akan dibunuh oleh dia. Xiaoyan takut kalau Yuto menghancurkan cincin penyimpanan mereka juga. Dan saat Yuto bergerak, Xiaoyan juga ikut melesat. Dan bahkan Xiaoyan jauh lebih cepat daripada Yuto. Dia langsung memegang pedang Bang Wang Quanzong yang tampaknya sangat berat itu. Dan pedang ini sudah terbungkus oleh nyala api yang sangat mengerikan. Mata Yuto pun langsung menyusut ketika dia melihat adegan itu. Biasanya orang-orang akan bertindak sangat hati-hati saat bertarung di hutan belantara abadi ini karena mereka takut akan melanggar aturan di sini. Namun berbeda dengan Xiaoyan ini, Xiaoyan benar-benar menyerangnya tanpa ragu-ragu. Yuto memandang ke arah Xiaoyan yang sedang melambaikan pedang besarnya dengan sangat gila. Dia sepertinya tidak pernah memperhatikan aturan yang berlaku di tempat ini. Sudah jelas bahwa Xiaoyan ini hanyalah seseorang fighting god saja, tetapi dia bisa mengabaikan semua aturan yang ada di sini. Bahkan seseorang petarung immortality pun akan takut dengan aturan yang ada di tempat ini. Tapi berbeda dengan Xiaoyan. Lagi-lagi Xiaoyan hanyalah seseorang fighting god. Tetapi kenapa dia berani untuk mengabaikan semua aturan di hutan belantara abadi ini? Itulah yang ada di pikiran Yuto saat ini. Bahkan dia tidak tahu dan tidak hanya mengabaikan aturan saja, namun juga aturan ini sepertinya tidak berlaku untuknya. Bahkan Xiaoyan bisa memerintah aturan di sini. Yuto pun terus bertanya-tanya, siapa sebenarnya Xiaoyan ini? Sebuah pertanyaan besar lalu muncul di hati Yuto. Apalagi ada wanita cantik yang belum pernah dia lihat sebelumnya di alam Suanyin ini. Yuto merasa bahwa Xiaoyan ini jelas bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Jadi Yuto merasa bahwa Xiaoyan ini sedang berpura-pura menjadi seseorang fighting god. Bak pipuk, dah duduk, beng, buar, 2000, buar. Xiaoyan dan Yuto pun saat ini sedang bekerja sama. Dan dalam sekejap, lebih dari selusin orang itu pun tumbang. Dan beberapa pohon besar di sekitarannya juga ikut tumbang. Namun setelah Xiaoyan dan Yuto melanggar aturan-aturan di tempat ini, akar pohon itu pun tidak menyerang mereka, meskipun mereka telah muncul. Yuto yang saat ini berdiri di samping Xiaoyan, dia benar-benar merinding saat melihat akar pohon itu merambat keluar dari dalam tanah di bawah kaki Xiaoyan. Namun akar itu tidak menyerang Xiaoyan. Kemudian Yuto pun melemparkan beberapa cincin penyimpanannya kepada Xiaoyan. Namun pada saat ini juga sebenarnya mereka melihat ada sosok yang besar di sana. Dan sosok ini sebenarnya sudah ada dalam waktu yang lama di tempat itu. Tetapi mereka hanya tidak menyadarinya saja. Ketika melihat sosok itu, Yuto pun lalu bergumam. Aura ini adalah aura langkah ketiga Kaisar Immortality, gumam dari Yuto. Hei, sepertinya kalian semua telah membunuh bawahanku. Lalu siapa yang akan menangkap kedua wanita itu untukku nanti? Ucap dari sosok itu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.